Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat soal yang dikoreksi secara otomatis oleh sistem dan sistem langsung bisa memberikan nilai dengan Google Formulir. Oke, kita langsung mulai. Kelebihan Google Formulir adalah salah satunya kita mudah nge-share ke para peserta yang akan mengerjakan soal. Kemudian soal bisa langsung kita beri kunci dan aplikasi akan berikan skor secara otomatis. Mula-mula kita ketikkan Google Formulir di search engine, kemudian silahkan cari, maka carilah Google Formulir yang buat dan analisis survei secara gratis. Silahkan diklik, kemudian muncul tampilan seperti ini. Sebelum memulainya kita juga harus mengoneksikan HP kita, perangkat kita ke internet. Jika sudah muncul semacam ini, maka kita klik buka Google Formulir. Ya, kita buka berarti kita akan masuk ke Google Formulir. Tampilan ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di lembar soal Google Formulir. Kalimat formulir tanpa judul yang pertama ini adalah kata yang akan menjadi nama file kita. Misalnya kita ganti dengan soal 1, artinya file soal kita, file Google Formulir kita diberi nama soal 1. Kemudian kita klik kalimat formulir tanpa judul yang kedua. Ini adalah kita gunakan sebagai identitas soal yang akan dibaca oleh anak-anak yang mengerjakan soal. Misalnya kita beri nama soal 1 materi bab 1. Oke, berarti kita halaman judul soal sudah. Berikutnya adalah identitas soal. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam soal biasanya ada bagian atas adalah identitas soal yang menyangkut nama anak, nomor absen, kelas, dan seterusnya. Dan yang bagian kedua adalah bagian pokok soal. Kita awali bagian yang pertama adalah identitas untuk soalnya. Pertanyaan tanpa judul kita isi misalnya nama untuk menuliskan nama siswa. Dan opsinya adalah kita pilih jawaban singkat. Setelah itu, kalau nama ini wajib diisi, maka wajib diisi kita aktifkan yang bawah dengan cara klik wajib diisi. Berikutnya, untuk menambah opsi pertanyaan lanjutan, silahkan diklik tanda plus bagian bawah. Diklik, ya. Kemudian setelah nama, kita isikan nomor absen. Ya, nomor absen. Untuk nomor absen kita pilih adalah jawaban singkat. Jawaban singkat, kemudian ini juga wajib diisi. Dan berikutnya kita tambahkan kelas. Ya, kelas. Kalau kelasnya dalam jumlah banyak, kita bisa menggunakan pilihan jawaban singkat. Berarti yang mengerjakan soal menulis secara manual kelasnya berapa. 7A, 8A, 12 akuntansi, kelas 7C dan seterusnya. Tetapi jika kelasnya sedikit, maka kelas bisa kita pilih pilihan ganda, kotak centang, atau drop down. Kali ini kita mencoba yang drop down. Kemudian kelasnya kita isikan di sini. Misalnya untuk kelas 7A, kemudian kelas 7B, dan kelas 7C. Dan kelas nanti bisa kita edit, kita tambah. Kemudian setelah kelas ini juga kita aktifkan wajib diisi, artinya bahwa yang mengisi soal harus mengisi kelas ini. Kemudian mungkin jangan lupa untuk mata pelajaran. Mata pelajaran ini bisa kita isi jawaban singkat biar yang mengerjakan nulis secara manual. Jawaban singkat. Kemudian yang penting juga adalah
menuliskan tanggal. Tanggal digunakan untuk memfilter data, artinya data yang sudah kita buat nanti bisa kita pilih berdasarkan tanggal mengerjakan. Setelah selesai, kita isikan tanggal wajib diisi, dan mata pelajaran juga wajib diisi. Kemudian kita menuju ke bagian soal. Untuk pindah ke bagian soal, sebaiknya silahkan diklik di bawah bagian kanan, ada bagian kanan seperti tanda balok 2, kita klik ya, dan muncul bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini ada kalimat bagian tanpa judul, maka ini bisa kita ganti, misalnya pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, karena kita akan membuat soal pilihan ganda yang bisa dikoreksi oleh sistem. Setelah itu silakan diklik tanda plus kiri bawah. Oke, berarti kita bisa memulai menuliskan soal yang pertama. Untuk lebih mudahnya kita gunakan soal matematika sebagai contoh, nanti lain-lain silahkan dikembangkan sendiri. Ini saja untuk soal, kita tulis 2 ditambah 2 sama dengan, kemudian soalnya kita pilih pilihan ganda. Oke, pilihan ganda kita pilih, kemudian kita isikan opsi jawabannya. Ya, opsi jawabannya misalnya kita tulis 4 untuk A, dan B nya kita tulis 5, kemudian 6, kemudian D nya 7. Kalau ingin ke E juga silahkan. Kemudian opsi A, B, C ini boleh tidak ditulis. Kalau soal ini wajib, silahkan diklik wajib isi. Kemudian kita pindah ke menuju soal kedua, maka kita klik tanda plus karena kita tidak pindah bagian tetapi melanjutkan soal. Oke, untuk soal kedua kita masih mencoba soal matematika yang paling gampang saja ngetiknya. Soal juga bisa dibuat dari soal yang sudah ada, kemudian kita copy dan kita pastekan di sini. Kita masih membuat soal pilihan ganda, biar nanti bisa dikoreksi dengan mudah. Kemudian opsinya di sini kita isi, kita sesuaikan sampai D, sampai E, atau hanya 4 opsi saja. Oke, kita sudah memiliki 2 soal dan identitas soal. Berikutnya kita menuju ke atas. Kita melakukan pengaturan agar soal yang kita buat kita bisa memasukkan kunci jawaban dan memberikan skor. Maka klik titik 3 di atas, kemudian ke setelan. Ya, di ini ada 3 pilihan, ada umum, ada presentasi, dan sebelah kanannya ada kuis. Maka agar soal ini bisa diberi kunci jawaban dan beri skor, maka diaktifkan bagian jadikan kuis dengan cara klik jadikan ini kuis. Kemudian agar anak-anak jika digunakan kelas paralel dan tidak tahu kunci jawabannya, maka jawaban yang benar bagian bawah silahkan tidak diaktifkan, kemudian disimpan, diklik simpan, artinya perubahan terakhir yang kita lakukan bisa tersimpan. Berikutnya kita akan memberikan kunci jawaban dan skor pada soal, maka kita klik soal yang akan kita beri kunci jawabannya. Ya, setelah kita klik, di bagian bawah ada kotak biru, ada tanda cinta, silahkan diklik, kemudian silahkan diisikan kunci jawabannya. Misalnya kunci jawabannya A, ini silahkan diklik, kemudian skornya. Skor ini adalah nilai akhir. Jika kita menginginkan nilai akhir 100 dan yang kita buat hanya 2 nomor sebagai contoh,
maka kita ketikkan 50. Begitu juga jika kita akan membuat 10 nomor dan menginginkan skor 100, maka poinnya adalah 10. Setelah selesai, kita klik selesai bagian bawah. Oke, nomor 1 berarti sudah selesai, maka kita menuju ke soal yang kedua. Cara yang sama, silahkan diaktifkan, diklik soalnya, kemudian tanda kiri bawah, kemudian silahkan dipilih kunci jawabannya. Oke, tentukan kunci jawabannya, kemudian poinnya kita ketikkan 50, sehingga total poinnya adalah 100. Kemudian setelah itu klik selesai. Berarti kita pengaturan soal sudah selesai. Soal bisa kita bagikan ke yang membutuhkan. Berikutnya adalah bagaimana soal yang kita buat ini bisa dikirimkan ke anak-anak agar soal bisa dikerjakan. Maka silahkan diklik kirim, kemudian pada halaman kirim ini kita pilih bagian URL bagian tengah. Kemudian agar alamat tidak terlalu panjang, maka silahkan diklik perpendek URL. Setelah itu, setelah diperpendek URL aktif, maka silahkan disalin. Artinya alamat setelah diperpendek URL, alamat yang sudah kita ketikkan ini adalah disalin. Setelah disalin, maka kita bisa menuju ke grup WA kelas atau orang-orang, anak-anak yang kita harapkan bisa mengerjakan soal ini. Kita pilih grupnya, contohnya ini, kemudian kita tempel di sini. Ya, nah, oke. Berarti soal yang sudah kita buat siap untuk dikerjakan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe.